Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Topik kita pada hari ini adalah musuh utama Tuhan Allah kita. Ya, musuh utama Tuhan Allah kita. Nah, mulai kebayang ya, mulai nebak-nebak siapa sih musuh utama Tuhan Allah kita. Nah, untuk melengkapi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya akan menyampaikan 3 kisah yang bisa memberkati kita semua. Saya harap Anda mendengarkan ini dari awal hingga akhir. Pada yang kisah pertama diceritakan di kitab Yosua pasal 1 sampai yang ke-6. Diceritakan bagaimana penyertaan luar biasa, Tuhan luar biasa sekali menyertai Yosua dan bangsa Israel, terutama saat mereka menghadapi Yeriko, kota yang berkubu, ya, karena ketaatan mereka lah, karena kesungguhan hati mereka lah. Saat mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka apa yang terjadi? Yeriko diluluh lantahkan, ya, sehingga dikatakan kemenangan besar terjadi. Namun kontradiktif dengan pasal yang ke-7, ya, dikatakan bangsa Israel beberapa kali menang, tapi dikasih pesan sama Tuhan, jangan ambil apapun jarahan, ya, entah itu barang berharga ataupun segala apapun, ternaknya, ya, semua harus dibakar habis, harus diluluh lantahkan, harus dimusnahkan. Tetapi ada satu orang yang bernama Achan, itu tidak menghiraukan apa yang menjadi anjuran ataupun ketetapan yang daripada Tuhan, sehingga Achan ini dalam tanda kutip dablek, ya, ngeyel, ya, dia ambil kurang lebih ada satu jubah indah yang dari Sinear 200 sikal perak, dan juga ada satu batang emas yang beratnya 50 sikal beratnya. Nah, jadi akhirnya di proses pertempuran berikutnya, ternyata karena ketidaktaatan satu orang ini, sehingga bangsa Israel akhirnya cukup besar mengalami kekalahan. Nah, poin utama pada kisah yang pertama ini adalah ketidaktaatan seorang Achan melihat sebuah harta itu menjadi distraction buat dia, ya, sehingga dia tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kisah yang kedua yang saya mau ceritakan adalah di kitab Matius 16 ayatnya yang ke-19 sampai yang 24. Kali ini saya akan baca buat Anda, ya. Topiknya mengenai hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini mulai jelas, ya, di kisah kedua. Nah, ternyata selama ini pemikiran kita, musuh Tuhan Allah kita itu adalah si iblis, ya. Tapi sejatinya tidak pernah demikian. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita tidak pernah kerepotan dalam melawan yang namanya iblis. Tuhan Yesus dicobai seperti Anda dan saya dicobai, ya. Bagaimana Tuhan Yesus dicobai mulai saat ia ada di hubungan bait Allah, hingga akhirnya pada hari yang ketiga dia bangkit dari alam maut, membawa kunci kerajaan maut untuk menebus dosa Anda dan saya. Lihat bahwa Tuhan Yesus Allah kita tidak pernah kesulitan melawan yang namanya iblis, ya. Dikatakan pada firman ini, dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, ya.
Kita harus pilih salah satu antara Tuhan ataupun Mamon, ya. Kita mungkin gampang nih tengking iblis dan lain sebagainya. Ada setan atau iblis yang mencobai kita bisa tengking nih. Tapi beberapa orang kesulitan untuk menengking Mamon dalam kehidupan mereka. Kita akan lanjut pada kisah yang ketiga, ya. Kita buka di Markus yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Kita akan baca, ya. Mari kita buka kembali firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk ke kerajaan Allah, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya, ya. Di kisah ini benar-benar diceritakan bagaimana orang ini mencoba membuat Tuhan Allah kita terkesan. Dia berkata bahwa dia sudah melakukan apa menjadi hukum Taurat, mencoba menyenangkan hati Tuhan, ya. Tetapi Tuhan justru merasa kasihan. Karena apa? Tuhan Allah kita itu melihat jauh ke dalam hati seseorang. Dia melihat ada ketamakan, ya, ada ketamakan di tempat pertama. Kalau bicara iblis menguasai diri seseorang, seperti legion menguasai seseorang, Tuhan mampu menengkingnya untuk pindah ke dalam tubuh kawanan babi. Tapi kalau bicara yang menempatkan itu adalah orang tersebut sendiri, ya, ketamakan atau mamon itu ditempatkan di tempat pertama oleh seseorang, Tuhan nggak bisa pindahkan, karena itu kehendak bebas manusia, ya. Kenapa? Ini bukan bicara soal Tuhan itu nggak suka sama orang kaya, enggak. Tuhan bisa pakai banyak orang kaya, Tuhan bisa pakai Abraham, Tuhan bisa pakai Salomo, bisa pakai Daud, ya, bahkan bisa pakai Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu adalah bangsawan di masanya, dipakai sebagai nabi Tuhan, menyuarakan apa menjadi isi hati Tuhan. Jadi bukan masalah itu, karena Tuhan tahu bahwa cinta, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Enggak kelihatan karena akar itu ada di dalam. Tuhan mampu lihat. Jadi masalahnya bukan uang, tetapi cinta akan uang, ya. Di 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan bahwa sebab dengan memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka dengan berbagai duka, ya. Banyak orang kejar duit, ujung-ujungnya mereka sakit-sakit, ya. Why? Kenapa? Contoh, banyak orang mencoba instan, pengen dapat duit dan lain sebagainya, ya, pakai shortcut, jalan pintas, jadi bandar narkoba, nanti ketangkep polisi dan lain sebagainya. Lalu bahkan ada yang menjadi simpanan orang lain atau menjadi bandar judi, ya, merampok, mengkhianati keluarga. Wah, keluarga bisnis. Ternyata ada juga orang yang tega untuk mengkhianati saudara kandungnya untuk bicara soal mendapatkan uang dan lain sebagainya. Lalu ada juga nih yang bicara soal gengsi, ya. Gengsi. Ternyata mamon tuh nggak cuma duit, tapi ngedrive ketamakan. Gengsi juga. Misalkan, waduh, orang ini udah beli rumah baru, kapan kita beli rumah baru? Orang ini udah beli, teman kita loh, yang satu ini sudah ganti HP. Kapan kita ganti HP? Udah punya bisa beli mobil, kapan kita bisa beli mobil? Bahkan di drive dengan medsos-medsos. Wah,
Wah, dia begini, wah pergi ke sini, pergi ke situ, berwisata ke sini, ke luar negeri dan lain sebagainya. Akhirnya jadi sesuatu yang sifatnya menimbulkan berbagai-bagai duka. Ada iri hati, ada kesombongan tiba-tiba muncul karena disebabkan oleh yang namanya mamon ini sendiri, ya. Bahkan sampai ada beberapa orang gengsi itu nggak mau kembaran, ya, bajunya kembaran tuh nggak mau, sampai harus ke private collection. Kalau memang dia suka jiwa seni, nggak masalah. Tetapi karena hanya ingin tampil show off atau sombong, ini loh aku pakai baju yang begini-begini, harganya segini, ya itu suatu ketamakan, itu suatu kesombongan yang ditimbulkan karena mamon ada di hati seseorang tersebut. Cinta akan uang ini tidak hanya menimbulkan kesombongan, ketamakan, ataupun gengsi. Ternyata di luar itu juga sanggup memunculkan yang namanya kekhawatiran. Semua kalangan hari-hari ini setengah khawatir, ya. Apalagi juga untuk orang-orang yang di kalangan atas. Mereka yang tidak menempatkan Tuhan di tempat pertama, tidak ada rasa aman, tidak ada rasa nyaman. Mereka bahkan di situasi seperti ini nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Takut harga sahamnya turun, takut investasi yang dia lakukan gagal, takut dalam waktu semalam nilai perusahaannya lemah dan lain sebagainya. Lalu juga menguji buat orang-orang yang saat ini sedang struggle di dalam keuangan, ya, butuh terobosan di dalam proses ekonomi, tetapi kondisi sekarang kurang mendukung, ya. Kita perlu tempatkan Tuhan di tempat pertama. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup membawa Anda overcoming segala situasi Anda, melampaui segala akal. Tuhan akan ada berkat penyediaan buat Anda dan saya. Nah, lalu di manakah batasnya ukuran mamon atau ketamakan ini? Apakah itu bicara soal berapa banyak mobil, berapa banyak rumah, ataukah berapa banyak motor, atau seperti apa, berapa tinggi jabatan kita dan lain sebagainya? Ternyata sejatinya bukan seperti itu. Tuhan tuh seneng kalau kita diberkati. Jadi ukurannya bukan berapa banyak kita punya uang. Ukurannya, sekali lagi saya tegaskan, bahwa jangan sampai mamon itu ada di tempat pertama di hati Anda. Tempatkanlah Tuhan di tempat pertama. Seperti prinsip Pareto. Jika Anda tempatkan Tuhan 20%, bagaimana Tuhan bisa berkati hidup Anda yang 80%? Tapi saat Anda tempatkan 80% dalam kehidupan Anda, Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka nggak usah tanya, ya, yang 20% ini Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Saudara-saudara, ya. Saya harap Anda menangkap pesan Tuhan melalui firman ini. Mari kita tempatkan Tuhan di tempat pertama. Dan bersama Tuhan kita singkirkan ketamakan, mamon, gengsi, iri hati, kesombongan dari hati kita pada hari ini. Untuk situasi hari-hari ini saya mendorong untuk setiap Anda dan saya mencukupkan diri dalam keadaan-keadaan yang kondisi seperti sekarang. Tuhan akan mampukan, Tuhan akan berkati kita indah pada waktunya. Dan kembangkanlah gaya hidup untuk suka memberi, ada kemurahan hati. Ingat, setiap orang yang selalu memberi, ada kemurahan hati di hatinya, dunianya akan dibuat Tuhan menjadi besar, 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 dan besar. Tapi saat orang itu menjadi kikir atau pelit, dunianya akan bertambah sempit, 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 dan sempit. Ya, saya harap ini memberkati. Tempatkan Tuhan di tempat pertama. Mari kita singkirkan mamon. Tuhan Yesus memberkati.